Frank Van Kempen resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U20 dengan fokus pembinaan jangka panjang. Ia akan membangun sistem pelatihan modern dan scouting nasional untuk mencetak generasi baru Garuda Muda. Ketum PSSI Erick Thohir menegaskan pentingnya pemain timnas berkarir di luar negeri demi peningkatan kualitas. Ia menyebut Liga 1 harus jadi wadah regenerasi agar pemain muda siap tampil di panggung internasional. Media Thailand menyebut Indonesia satu-satunya wakil ASEAN yang layak tampil di Piala Dunia 2026. Mereka memuji kemajuan pesat sepak bola Indonesia dan menyindir kegagalan Vietnam serta Thailand. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Gol IDN. PSSI akhirnya menunjuk pelatih kepala baru untuk Timnas Indonesia U20 yakni Frank Van Kempen. Penunjukan ini diumumkan langsung oleh PSSI melalui situs resminya. Frank dianggap memiliki kapabilitas taktik yang mumpuni serta pengalaman membina pemain muda yang akan naik ke level senior. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam menata regenerasi timnas yang lebih terstruktur dan berkesinambungan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa penunjukan Frank bukan hanya soal teknis di lapangan, tapi juga menyangkut visi besar pembinaan pemain muda. Ia menegaskan pentingnya peran pelatih dalam transisi pemain dari kelompok U20 ke U23 bahkan ke timnas senior. Erick menyebut Frank memiliki rekam jejak yang solid dalam menangani pembinaan usia muda di Eropa. Keputusan ini sekaligus menjawab kebutuhan timnas untuk pelatih yang memahami sistem pengembangan modern. Bukan hanya membentuk tim yang kompetitif, tapi juga menyiapkan pemain secara mental dan taktik. Dalam pernyataan resminya, Frank Van Kempen mengungkapkan rasa antusiasnya terhadap proyek besar sepak bola Indonesia. Ia menyebut potensi pemain muda Indonesia sangat menjanjikan dan perlu ditangani dengan metode yang terencana. Fokus utamanya adalah membawa prestasi di AFF U19 serta kualifikasi AFC U20. Namun lebih dari itu, ia juga akan membangun sistem scouting dan pelatihan yang bisa menyaring talenta unggul secara nasional. Hal ini akan menjadi pondasi penting bagi kekuatan timnas di masa depan. Frank menegaskan bahwa tugas utamanya bukan sekadar meraih gelar, tetapi menciptakan jembatan pengembangan agar pemain muda siap bersaing di level tertinggi. Ia ingin menanamkan fondasi yang kuat berbasis disiplin, taktik modern, dan budaya kerja keras. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menegaskan visinya agar semakin banyak pemain timnas Indonesia berkarir di luar negeri. Ia menyampaikan hal tersebut saat membahas keikutsertaan klub luar seperti Port FC dan Oxford United dalam ajang Piala Presiden 2025. Turnamen pramusim ini bukan hanya ajang pemanasan Liga 1, tapi juga alat promosi untuk memperkenalkan kualitas pemain Indonesia ke klub-klub luar. Menurut Erick, kesempatan seperti ini harus dimanfaatkan secara strategis oleh para pemain dan manajemen klub. Sejak awal menjabat sebagai ketum PSSI, Erick memang mendorong sistem pembinaan pemain yang berorientasi internasional. Ia menyebutkan bahwa peran Liga Indonesia dalam hal ini cukup terbatas, karena PSSI hanya memiliki 1% saham dan sisanya dimiliki oleh klub. Karena itu, Erick berharap klub-klub Liga 1 dan 2 mau menyebar pemain timnas muda ke seluruh skuad agar regenerasi berjalan optimal. Pemain muda harus diberi menit bermain agar siap bersaing di kancah yang lebih tinggi. Tujuan akhirnya adalah mencetak pemain yang layak tampil di level kompetisi luar negeri. Erick juga menyinggung peran penting pelatih sebelumnya, Sintayong, yang konsisten mendorong pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Ia menyoroti bahwa adaptasi adalah tantangan utama bagi para pemain yang pergi ke liga luar. Banyak dari mereka gagal menyesuaikan diri, padahal secara teknis mereka punya potensi. Dibandingkan dengan pemain dari Jepang dan Thailand, pemain Indonesia masih kurang dalam hal mentalitas dan profesionalisme saat bermain di luar zona nyaman. Di akhir pernyataannya, Erick Thohir menekankan bahwa mental pemain adalah kunci. Ia berharap para pemain tidak manja dan mampu menghadapi tantangan kompetisi luar dengan karakter kuat dan disiplin tinggi. Media asal Thailand secara terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia adalah satu-satunya harapan Asia Tenggara untuk tampil di Piala Dunia. Pernyataan ini disampaikan setelah skuad Garuda sukses melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Prestasi ini menjadi pencapaian luar biasa karena Indonesia bukan tim yang sebelumnya dijagokan dalam percaturan sepak bola Asia Tenggara. Justru Thailand dan Vietnam selama ini yang lebih dulu dikenal sebagai raksasa regional, dengan catatan sejarah yang lebih stabil. Mereka bahkan menyentil keras kegagalan Vietnam dan Thailand yang tersingkir di fase lebih awal. Dalam ulasannya, mereka menyoroti bagaimana sepak bola Indonesia yang dulu identik dengan konflik internal kini justru tampil sebagai yang paling solid.
Masalah-masalah klasik seperti dualisme liga, kisru di federasi, dan ketidakjelasan pelatih kini sudah jauh berkurang. Di sisi lain, Vietnam dan Thailand justru gagal mempertahankan tren positif mereka di panggung kualifikasi. Situasi ini membuat banyak pihak di Asia Tenggara kini menaruh harapan kepada timnas Indonesia. Media Thailand itu menyebut bahwa kini hanya Indonesia yang masih berpeluang mencetak sejarah sebagai negara ASEAN pertama yang tampil di Piala Dunia. Mereka menegaskan bahwa perjuangan Garuda patut diapresiasi karena dilakukan di tengah tekanan dan ekspektasi yang tinggi. Jika berhasil melaju hingga fase final, timnas Indonesia akan mengukir sejarah sebagai representasi tunggal Asia Tenggara. Hal ini akan mengangkat status sepak bola nasional ke tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya secara prestasi tapi juga dalam reputasi internasional. Optimisme pun terus mengalir, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, bahwa Indonesia mampu menuntaskan perjuangan ini. Nama Dean James kini semakin santer dibicarakan media sepak bola Eropa. Setelah resmi memperkuat timnas Indonesia, namanya mulai dikaitkan dengan Ajax Amsterdam. Sorotan ini mencuat usai laporan Football Transfers menyebutkan bahwa Dean memiliki kecocokan tinggi dengan filosofi permainan Ajax. Apalagi, Ajax sedang dalam kondisi mencari bek kiri baru seiring kemungkinan hengkangnya Jorel Hato ke klub besar Eropa lainnya. Ajax sejauh ini memang mengincar Roman Vega dari Argentinos Juniors, namun persaingan ketat dengan River Plate membuat transfer tersebut belum pasti. Di tengah situasi itulah nama Dean James mulai diperhitungkan. Football Transfers menilai Dean memiliki nilai club fit sebesar 78 dengan Ajax, sebuah skor yang menunjukkan kecocokan gaya bermain yang tinggi. Dean dinilai sangat pas dengan skema permainan menyerang dan teknikal yang menjadi ciri khas klub asal Amsterdam itu. Dari sisi finansial, Dean juga menawarkan keuntungan strategis. Nilai pasarnya kini sekitar 31 miliar rupiah, jauh di bawah bandrol Vega yang hampir 3 kali lipat lebih mahal. Dengan kontrak yang masih berlaku di Go Ahead Eagles hingga 2028, Ajax punya peluang mendapatkan Dean tanpa perlu merogoh kocek dalam-dalam. Penampilannya yang solid bersama timnas Indonesia menambah nilai tawar pemain berdarah Indonesia Belanda ini di mata klub besar. Di Eredivisie musim lalu, ia tampil dalam 31 laga dengan rata-rata umpan sukses 86% dan 2 assist, menunjukkan kontribusinya secara konsisten. Di level internasional, di bawah pelatih Patrick Kluivert, ia mencatat rata-rata 3 tackle sukses per laga serta akurasi umpan di atas 85%. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Dean James bukan hanya memperkuat lini belakang Ajax, tapi juga membuka jalan baru bagi pemain Indonesia untuk menembus level tertinggi sepak bola Eropa. Rafael Struijk, striker muda yang dulu jadi andalan timnas Indonesia di bawah Sintayong kini mulai jarang terlihat di lapangan. Sejak kursi pelatih beralih ke Patrick Kluivert, nama Struijk seolah-olah mulai tergeser dari jajaran pemain utama. Dalam 3 laga terakhir timnas, ia bahkan tidak dimainkan 1 menit pun. Banyak yang menduga penurunan peran ini tak lepas dari kehadiran Ole Romeni yang tampil lebih meyakinkan di lini serang. Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai masa depan Struijk di skuad Garuda. Coach Justin tak tinggal diam menanggapi kondisi ini. Ia mengungkapkan kekhawatirannya atas minimnya menit bermain Struijk, baik di klub maupun timnas. Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Struijk hanya akan berkembang jika ia bermain secara konsisten setiap pekan. Masalahnya, di klub sebelumnya seperti ADO Den Haag hingga Brisbane Roar, Struijk kerap menghuni bangku cadangan. Bahkan kontraknya di Brisbane kini telah diakhiri, menambah panjang daftar ketidakpastian karir sang pemain. Soal rumor Struijk yang akan bermain di Liga 1 Indonesia, Coach Justin menyarankan itu hanya dijadikan opsi terakhir. Menurutnya, bermain di luar negeri jauh lebih ideal untuk pengembangan pemain muda seperti Struijk. Liga luar memberikan tekanan, kecepatan, dan kualitas permainan yang lebih tinggi, faktor penting yang dibutuhkan seorang striker muda agar berkembang. Ia lebih menyarankan Struijk mencari peluang kembali ke Eropa, bahkan di divisi bawah sekalipun. Meski kondisinya tidak ideal, masa depan Rafael Struijk belum tertutup. Usianya yang masih muda memberinya cukup waktu untuk bangkit dan membuktikan diri. Dengan langkah yang tepat dan pengalaman bermain yang cukup, Struijk masih berpeluang besar kembali bersinar dan merebut posisinya di timnas. Perjuangan timnas putri Indonesia di kualifikasi Piala Asia memang belum membuahkan hasil manis, namun apresiasi datang dari orang nomor 1 di PSSI Erick Thohir. Meskipun tim gagal lolos usai kalah tipis 1-2 dari Taiwan, Erick menyampaikan rasa bangganya terhadap peningkatan performa tim. Ia menilai bahwa permainan tim saat ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan laga sebelumnya, terutama saat melawan Pakistan. Hal ini menjadi indikator bahwa timnas putri sudah berada di jalur perkembangan yang positif.
Erick Thohir yang menyaksikan langsung pertandingan itu, menyebut bahwa kekalahan bukanlah akhir dari segalanya. Ia menekankan bahwa ada banyak pelajaran penting yang bisa diambil dari ajang kualifikasi ini. Terlebih, tim hanya memiliki waktu 2 tahun untuk persiapan, dan skuad senior baru terbentuk dalam beberapa bulan terakhir. Dalam konteks tersebut, perjuangan mereka patut diapresiasi. Erick tidak menutup mata bahwa timnas putri masih membutuhkan banyak pembenahan. Namun, ia juga menyoroti bahwa potensi pemain muda dan semangat juang yang ditampilkan malam itu adalah fondasi penting bagi pembangunan sepak bola wanita ke depan. Dengan program pembinaan yang lebih serius dan waktu persiapan yang lebih panjang, PSSI berharap generasi mendatang akan tampil lebih kompetitif di panggung Asia. Erick menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sepak bola putri di Indonesia. Kekalahan dari Taiwan memang menyakitkan, namun itu bukan akhir cerita. Justru ini menjadi momentum refleksi dan evaluasi. Erick Thohir mengisyaratkan bahwa ke depan akan ada perencanaan jangka panjang untuk membentuk timnas putri yang solid dan berdaya saing. Meskipun jalan menuju Piala Asia 2026 telah tertutup, semangat para pemain dan dukungan dari federasi menunjukkan bahwa masa depan timnas putri Indonesia masih sangat terbuka.